Oke, ini lanjutan dari video kedua untuk pertemuan 14. Jadi tadi sampai yang kelima, pokok-pokok yang perlu ada dalam surat penagihan, yaitu menyebutkan hal lain yang perlu seperti teguran, peringatan, atau ancaman akan melapor kepada bank yang mengeluarkan referensi atau akan mengadu ke kantor pengadilan sesuai dengan sifat dan tahap penagihan. Kemudian ada 4 tahapan pengiriman surat penagihan. Yang pertama, surat penagihan pertama itu berisi permintaan agar debitor membayar hutangnya. Nah, yang kedua, surat penagihan kedua berisi peringatan pertama karena debitor lalai membayar hutangnya. Kemudian yang ketiga, surat penagihan ketiga berisi peringatan kedua dapat disertai ancaman. Bila sampai tanggal tertentu debitor tidak mampu membayar hutangnya, kreditor berhak untuk menagih melalui inkasobank apabila bank dilibatkan dalam transaksi atau akan melapor kepada pihak yang memberi referensi. Dan yang keempat, surat penagihan keempat berisi peringatan ketiga atau ini merupakan peringatan terakhir dan dapat disertai ancaman bila sampai tanggal tertentu debitor tidak melakukan pembayaran, kreditor akan mengadu kepada pihak pengadilan perdata. Jadi sesuai dengan etika penagihan, surat penagihan pertama sebaiknya itu memang dikirim oleh kreditor setelah beberapa hari lewat dari tanggal jatuh tempo. Kreditor jangan terlalu cepat menagih, berilah kelonggaran waktu 1 minggu sampai 2 minggu kepada debitor untuk melakukan pembayaran. Bila penagihan pertama tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, barulah dibuat surat penagihan kedua. Nah, kemudian dibuat surat penagihan kedua umumnya lebih singkat karena surat ini hanya mengulang isi dari surat pertama. Surat penagihan ketiga dibuat apabila surat penagihan pertama dan kedua tidak mendapat tanggapan sewajarnya dari debitor. Dan yang terakhir kita akan memberikan surat penagihan keempat yang berisi peringatan terakhir. Nah, jadi apabila setelah ditagih 3 kali secara langsung dan sekali melalui bank tetapi debitor belum juga membayar, kreditor dapat membuat surat penagihan yang keempat yang berisinya berupa ancaman. Nah, seandainya ancaman ini memang benar-benar dilakukan, maka debitor dapat mengalami risiko kerugian sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dijadikan jaminan jika ada dapat disita oleh pengadilan walaupun perkara belum selesai atau requisitor first like. Kemudian, bila yang dijaminnya berupa perusahaan atau tanah, pihak pengadilan dapat melakukan penyegelan. Kemudian yang ketiga, bila debitor kalah dalam perkara, ia akan dibebani ongkos perkara, dan bila debitor tidak membayar, ia dapat diancam hukuman kurungan atau penjara. Akibat yang akan dipikul oleh debitor bila tidak membayar utangnya setelah diberi peringatan ketiga tentulah sangat berat. Jika debitor tidak juga melakukan pembayaran, kreditor perlu akan melaksanakan ancamannya yaitu mengadu ke pengadilan. Pengaduan kepada pengadilan ini diajukan dengan cara membuat surat yang disebut surat gugatan. Surat gugatan ini tidak dibicarakan dalam buku atau dalam kuliah, maksudnya dalam pertemuan ini ya. Jadi surat gugatan ini bukan termasuk surat yang ada di dalam mata kuliah pengetikan bisnis karena sudah berada di ruang lingkup kegiatan bisnis rutin. Jadi kalau surat gugatan ada bagian orang-orang hukum biasanya yang lebih ahli. Jadi tugas kita misalnya nanti sebagai sekretaris itu menguasai surat bisnis dan surat sekretaris. Nah, selanjutnya jangan bosan-bosan karena memang kita ini mata kuliahnya praktikum, jadi harus ada belajar praktik mandiri di rumah.
Nah, ini tugasnya itu silahkan cari referensi mengenai contoh surat tuntutan klaim dan surat penagihan. Nah, jadi untuk yang tugas kali ini kalian tidak harus membuat sendiri, tapi silahkan cari referensi dan usahakan jangan sama, gitu ya. Nanti ada tugas terakhir di minggu depan, itu baru kalian membuat sendiri, itu tentang daftar riwayat hidup. Nanti akan dijelaskan dulu daftar riwayat hidup seperti apa. Jadi nanti kalian bisa membuat daftar riwayat hidup. Nah, kalau untuk tugas yang sekarang itu hanya kalian mencari referensi mengenai 2 contoh surat, tetapi usahakan jangan sama. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga semoga kita tetap sehat dan mudah-mudahan kita bisa segera beraktivitas seperti normal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.